Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Tsumma alladziina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Wa nusalli wa nusallimu 'alal mab'utsi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita melanjutkan pembahasan kita masih dalam keterangan tentang hukum air bekas jilatan binatang-binatang. Adapun manusia, air bekas jilatan manusia, maka telah kita katakan pada saat yang lalu, air tersebut masih dalam kategori tahur. Bahkan kemarin kita sebutkan bahwa para ulama sepakat bekas minuman manusia itu adalah suci, halal. Bahkan para ulama mengatakan betapa sering Rasulullah SAW minum dari bekas minuman istrinya. Demikian pula sebaliknya. Bahkan pernah juga Rasulullah SAW memberikan bekas minumnya kepada para sahabatnya. Maka ini semua menunjukkan bahwa bekas minuman manusia itu hukumnya adalah halal. Kemudian bekas yang diminum oleh seorang manusia itu suci. Dan ini tidak perlu dipermasalahkan. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bahkan para ulama pun mengatakan sampai seandainya manusia itu atau orang itu adalah orang kafir, maka bekas minumannya pun juga masih halal dan tetap suci. Kenapa demikian? Karena tidak ada dasar hukum yang menjelaskan bahwa bekas minuman orang kafir itu adalah haram. Tidak ada. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berikutnya adalah tentang hewan-hewan. Maka kita sampai kepada bab tentang bekas hewan-hewan atau bekas jilatan hewan-hewan yang haram. Hewan haram apa saja? Di antaranya adalah anjing, kemudian kucing, kemudian yang lain-lain. Kita ambil sebuah hadis yang berikutnya adalah tentang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam fil hirrah. Sabda Rasulullah tentang kucing atau bekas minuman kucing atau bekas air yang diminum oleh kucing. Jadi pernah suatu ketika Rasulullah SAW hendak berwudu, kemudian kucing datang mendahului meminum air wudunya Rasulullah SAW. Lalu istri Rasulullah akan membuang air ini. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan jangan dibuang. Lalu Rasulullah mengatakan, innaha laisat binajasin, innama hiya minat tawafina alaikum wat tawafat. Kata Rasulullah, jangan dibuang air bekas atau setelah diminum kucing, karena sesungguhnya dia itu tidak najis. Jadi kucing itu dan bekas jilatan kucing tidak najis. Kucing-kucing itu hanyalah makhluk-makhluk yang mengitari kita sehari-hari. Artinya kita tidak bisa berlepas diri dari kucing, atau tidak bisa lepas dari sentuhan-sentuhan kucing. Karena itu binatang yang selalu datang dan pergi menghampiri manusia. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para ulama mengatakan ada beberapa ibrah yang terkandung dalam hadis kucing ini. Subhanallah, ini alangkah luar biasanya dan alangkah lengkapnya Islam.
sampai kucing pun terbahas. Di dalam hadis ini ada beberapa hal. Para ulama mengatakan bahwa bekas jilatan hewan-hewan yang haram, ya, seperti kucing, maka hukum air tersebut atau hukum bejana tersebut tetap suci. Meskipun yang menjilat adalah binatang haram, karena kucing itu adalah binatang haram. Betul kucing haram? Betul? Ada yang makan kucing? Hah? Ada di suatu tempat, tapi kucing itu adalah binatang haram. Kenapa demikian? Yang pertama, dalilnya binatang kucing itu haram. Rasulullah SAW pernah mengatakan, kullu dhinabin minas sibai haram. Semua binatang bertaring lagi buas, maka itu adalah haram. Kucing bertaring dan dia buas, buktinya kalau memangsa dia berusaha mengejar kemudian mencengkram dengan taringnya, ini namanya buas. Dia akan menangkap tikus, bahkan kadang-kadang makan binatang-binatang yang lain. Maka kucing termasuk binatang yang haram seperti yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan demikianlah semua binatang yang bertaring lagi buas itu adalah haram. Singa haram, serigala haram, apalagi? Apalagi yang bertaring dan buas? Hah? Kuda? Kuda tidak bertaring. Apa? Ular haram. Kera bagaimana kera? Kera termasuk haram, bahkan sebagian para ulama mengatakan sepakat para ulama. Jadi tidak boleh sate kera, tidak boleh. Haram hukumnya. Kenapa demikian? Kera itu adalah binatang bertaring dan buas. Gajah bagaimana gajah? Haram, bertaring dan buas. Maka semua binatang bertaring lagi buas hukumnya adalah haram. Masih banyak yang halal. Kenapa harus nyari yang haram? Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada sebuah kaidah yang disebutkan oleh para ulama. Setiap barang haram maka haram pula menjualnya. Ini harus diperhatikan. Mungkin sebagian kita mengatakan, saya tidak makan yang haram, tapi saya jual. Ya. Yang penting saya tidak ikut-ikut makan, sehingga warungnya jual khamr. Kita katakan, setiap barang haram maka menjual belikannya haram. Loh kenapa demikian? Karena itu sabda Rasulullah. Hadis Rasul. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, innallaha idza harrama syai'an harrama thamanahu. Sesungguhnya Allah itu apabila mengharamkan sesuatu, maka Allah pun mengharamkan jual belinya. Jadi babi haram. Kalau kita jual beli babi haram. Kucing bagaimana kucing? Haram. Beli kucing boleh enggak? Jual kucing boleh enggak? Kan banyak orang jual kucing, kucing Anggora, kucing Persia, harganya jutaan dan semisalnya. Boleh kira-kira? Jawabannya tidak boleh. Lalu gimana? Pengen memelihara kucing Anggora, pengen memelihara kucing Persia, bagaimana caranya? Supaya mendapatkan kucing bagaimana? Silakan nyari. Di mana nyarinya? Hah? Di mana? Para ulama mengatakan kalau memang tidak bisa mencari maka yang penting jangan beli. Lalu bagaimana? Nyindir. Jadi orang yang punya kucing banyak sindir-sindiran. Maka ini masih boleh. Kalau minta-minta kurang bagus. Tapi kalau menyindir maka masih dibolehkan. Itu adalah jalan keluarnya. Tapi kalau jual beli tidak boleh. Bahkan ada sebuah hadis khusus. Sebuah hadis khusus tentang larangan menjual belikan kucing. Kucing dalam bahasa Arab itu ada bermacam-macam. Hir, itu bahasa Arabnya, kucing.
atau Hira. Ada qit. Qit itu juga kucing. Ada sinnaur. Itu juga kucing. Maka dalam sebuah hadis naha Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'is sinnaur. Dalam hadis yang sahih, sahabat Nabi mengatakan Nabi pernah melarang menjual belikan kucing sinnaur. Sinnaur itu kucing. Maka dari sini kita harus menghentikan, kalau memang kita punya aktivitas jual beli kucing, maka harus dihentikan daripada tidak berkah, daripada dimurka oleh Allah. Kita senang tapi dimurka oleh Allah. Baik itu yang online atau yang tidak online, semuanya dilarang. Kita akan mencari berkah, kita mencari ridho Allah. Kenapa harus melanggar aturan Allah? Kalau memang dahulu tidak tahu, maka dimaafkan oleh Allah. Tapi kalau sudah tahu, jangan sampai kita menentang. Allah mengatakan innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Itu ciri orang yang beriman. Perkataan orang-orang yang beriman apabila diajak mengikuti apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya, untuk mengikuti hukum Rasul, hukum Allah, maka tiada lain perkataannya adalah sami'na wa ata'na. Disitulah letak berkah rezeki kita, dan itu memang ujian. Tapi kalau kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa rezeki Allah itu luas, pasti Allah akan memberi gantinya yang lebih berkah. Mending mana, banyak tidak berkah atau sedikit berkah? Banyak berkah. Semua akan mengatakan demikian. Tapi kalau tidak ada banyak, bagaimana? Sedikit namun berkah, itu lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada sebuah isyarat bahwa boleh kita memelihara kucing, boleh nggak kira-kira? Boleh. Jadi kita memelihara kucing boleh, tapi ingat jangan beli. Ya. Lah gimana? Nemu, ya silakan. Atau berburu, silakan. Yang penting jangan beli dan jangan menjual. Ada orang punya kucing sudah bosan dijual, boleh nggak? Nggak boleh. Ada orang punya kucing peliharaan. Dia ingin tobat, tidak mau membeli, menjual belikan kucing, tapi dia punya dagangan kucing banyak. Dia ingin tobat, tidak ingin jual beli kucing lagi. Daripada rugi dijual untuk terakhir kalinya, boleh? Ya enggak boleh. Karena dia sudah tahu sekarang, ya. Sama dengan orang punya khamr, dagangannya khamr. Kemudian dia tahu bahwasanya khamr haram diminum dan haram menjualnya. Sayang kalau dibuang, dipecahkan haram, sayang, maka dijual untuk terakhir kalinya, tetap haram. Lihat bagaimana Rasulullah dan para sahabatnya ketika turun ayat tentang pengharaman khamr, maka jalan-jalan menuju pasar Madinah banjir. Banjir oleh apa? Banjir oleh khamr. Saking taat dan patuhnya kepada Allah, tidak mikir apakah nanti punya modal atau tidak. Yang penting dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang beriman. Dan kita kalau mengaji, kita harus mengamalkan. Jangan hanya banyak catatan, banyak hafalan, banyak maklumat, kemudian tidak diamalkan. Ada di antara kita ketika mendapatkan ilmu tentang haramnya ini, masih berat meninggalkannya. Besok lagi dapat ilmu lagi, ini haram lagi, masih berat meninggalkannya. Jangan, usahakan setiap kali mendengar ilmu, maka terapkan. Itulah orang yang paling bahagia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Para ulama mengatakan bahwasanya ketika kucing itu adalah binatang haram, lalu bekas jilatan kucing itu adalah tidak menjadi haram, maka para ulama membuat sebuah kaidah, yaitu al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesulitan-kesulitan itu akan mendatangkan kemudahan. Jadi kan sulit dihindari kucing ini ya. Kucing ini sulit dihindari. Sebagian mengatakan kucing itu adalah binatang najis. Tapi sebenarnya tidak najis. Mereka mengatakan, loh kenapa kok tidak najis atau kok tidak boleh dikatakan najis? Karena dia itu selalu mengitari kita, tidak bisa kita hindari. Maka ada sebuah kaidah al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kadang-kadang sesuatu yang haram
itu akan dibolehkan kalau memang sulit dihindari, betul-betul sulit. Jadi sebagian yang mengatakan bahwa kucing itu adalah haram dan sebagian mengatakan najis, tapi sebenarnya tidak najis. Mereka mengatakan najis, tapi kenapa jilatannya kucing itu tidak najis? Mereka mengatakan bahwa sulit untuk dihindari. Dari sinilah timbul sebuah kaidah, kesulitan itu akan mendatangkan kemudahan dalam bentuk apapun. Atau dalam kata lain, kalau ada sesuatu yang terlarang, apabila kondisinya sulit dihindari, maka itu menjadi halal. Kalau kita perhatikan banyak kok. Ada hal-hal yang sifatnya itu haram dan semua orang mengatakan haram. Darah, haram atau halal? Haram ya? Betul? Dalilnya apa? Jadi biasakan kalau ngomong halal haram itu pakai dalil. Ya. Supaya apa? Supaya kita ini bisa menjawab di hadapan Allah nanti. Kita mengerjakan sesuatu karena wajib, ini sunnah, ada dasarnya. Dan disitulah letak kokohnya seseorang dalam beragama. Dan dia tidak akan terombang-ambing. Tapi kalau ikut-ikutan kata ustadz, kata guru, kata dia, kata WA, dan lain sebagainya, terombang-ambing. Tapi kalau dia punya dasar yang kokoh, qala Allah, qala Rasul, maka dia mapan dalam beragama. Terserah orang terombang-ambing, orang-orang berubah-berubah, dia tidak akan berubah. Darah adalah termasuk barang yang haram. Dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama harrama 'alaikumul maitata waddama." Ya kan? Allah mengharamkan untuk kalian bangkai dan darah. Yang kita bahas adalah darah. Taib. Siapa yang pernah merasakan darah? Ada nggak yang pernah merasakan rasanya darah? Hah? Ada? Ada yang pernah merasakan darah? Meskipun dia tahu bahwa itu haram? Nggak ada? Kalau enggak ada, Masya Allah antum sehat sekali, enggak pernah sakit. Orang kalau sakit gusinya, kadang-kadang keluar darah. Kemudian terasa, tertelan. Masa enggak pernah antum? Pernah kan? Itu kan darah itu. Maka para ulama mengatakan, damul lithah ma'fuun anhu. Darah di gusi yang tertelan bersama-sama liur atau makanan dan terasa di tenggorokan, maka itu adalah darah yang ma'fuun anhu. Apa ma'fu? Dimaafkan. Dan para ulama sepakat itu tidak menjadi haram. Padahal itu darah loh. Tapi sulit menghindarinya. Ya. Bahkan para ulama mengatakan, yang suka menyembelih kambing siapa ada? Kalau antum menyembelih kambing kan dikeluarkan darahnya ya. Sudah selesai. Kemudian ketika antum memotong-motong dagingnya kambing, ada nggak darah itu? Ada. Ada darah sisa. Maka di sini sulit untuk dihindari. Maka para ulama mengatakan wa kadzalika dam al-mutabaqi fil luhum fahuwa halalun ma'fun anhu. Demikian pula darah-darah yang ada di daging-daging binatang yang sudah disembelih. Darah yang masih tersisa, bahkan kadang-kadang kan menetes itu. Ya kan? Apakah harus dicuci? Dicuci enggak? Tidak harus. Bahkan kalau daging kambing dicuci itu malah enggak enak. Tanyakan tukang-tukang sate. Kalau mereka mau menyate itu langsung daging segar. Diiris kemudian disate itu lebih sedap. Masih ada darahnya? Iya. Loh kok dimakan darahnya, kok dibakar juga? Itu adalah darah yang halal. Kenapa demikian? Itu rukhsah keringanan karena sulit untuk dihindari. Subhanallah. Jadi tidak secara total darah kemudian haram semuanya. Tidak. Bangkai pun juga ada yang halal. Ya kan? Bangkainya apa? Banyak. Bangkainya ikan, bangkainya belalang. Apa lagi? Belalang dan yang semisal belalang. Begitu para ulama mengatakan. Apa yang semisal belalang? Apakah kecoa masuk? Tidak. Yang semisal dengan belalang, binatang-binatang yang thayyib. Ya seperti itu yang biasa antum kemari. Itu semuanya adalah halal meskipun dia bangkai.
Ini keringanan-keringanan. Tentu saja dengan dasar-dasar hukum yang kuat. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada sebuah perkataan, coba dicermati, benar atau salah. Setiap yang haram itu najis. Benar enggak itu? Setiap yang haram pasti najis. Benar enggak? Hah? Kita katakan ini adalah pendapat yang tidak benar. Karena ternyata kucing tadi haram, ternyata tidak najis. Ya kan? Dan masih banyak lagi binatang-binatang yang haram yang tidak najis. Sehingga kan haram. Tapi apakah najis? Tidak ada keterangan. Berarti itu adalah tidak najis. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau dikatakan semua yang haram itu najis, kita akan kesulitan dalam hidup. Ya. Kalau dikatakan semua binatang yang haram itu najis, maka kita akan mendapati kesulitan dalam hidup kita. Loh bagaimana maksudnya? Setiap hari kita didatangi kucing. Ya kan? Kalau dikatakan kucing itu kucing kan haram ya. Kalau dikatakan kucing itu haram berarti najis, berarti rumah kita ini setiap hari kita cuci. Kita pel. Kadang-kadang naik ke karpet dicuci. Ya kan? Kadang-kadang menyentuh makanan kita dicuci. Ya kan? Kadang-kadang juga naik ke kasur dicuci. Lebih sulit lagi. Ternyata tidak najis. Demikian pula di rumah kita ada binatang yang haram yang lain. Contohnya apa? Rumah kita kadang-kadang dimasuki binatang haram yang lain. Apa? Tikus. Tikus haram enggak? Hah? Kok bisa haram? Dari mana? Ada orang makan tikus di Jepang. Hah? Alasannya apa haram tikus itu? Bertaring. Kok tahu kalau ada taringnya? Tikus itu binatang haram. Kenapa demikian? Para ulama mengatakan karena tikus itu adalah binatang yang fasik dan diperintahkan untuk dibunuh. Tikus itu binatang fasik. Apa fasik itu? Fasik itu durhaka. Tabiatnya menyimpang. Makanya tikus itu biasanya merusak. Kalau tidak merusak mencuri. Itu tikus. Ya. Loh betul ini bukan orang loh ya. Ini tikus betulan. Kalau tidak merusak maka mencuri. Coba lihat, kalau tikus masuk almari, ya, pakaian dari atas ke bawah bolong semua. Lipetannya ujung-ujungnya semua bolong. Betul? Taib. Kalau tidak merusak maka dia mencuri. Ada sebuah perkataan para ulama, tikus itu adalah makhluk Allah yang tertipu dengan warna merah. Apa maksudnya? Perhiasan merah. Dia sangat tertipu dan sangat suka. Dia akan berusaha mencuri perhiasan yang berwarna merah. Apa itu? Emas. Hati-hati ibu-ibu yang simpan emas, jangan sembarangan. Nanti dibawa tikus. Dibawa ke liangnya, betul? Hah? Apa? Tikus beneran dari tadi ngomongnya. Loh ini perkataan para ulama loh, bukan perkataan kita, bukan ngarang-ngarang. Tikus itu tertipu dengan barang-barang yang berwarna merah, terutama emas. Ya, banyak diceritakan oleh para ulama. Jadi dia akan berusaha mencuri emas, dibawa ke liangnya. Meskipun dia tidak bisa memakannya, tetapi dia tertipu. Satu keluarga tiba-tiba kehilangan perhiasan emas gelangnya. Besar, ada lebih 10 gram. Kehilangan, dicari-cari berhari-hari tidak dapat. Sampai dia sempat menyangka yang mencuri adalah salah satu dari anggota keluarga sendiri. Sempat seudon, sampai akhirnya hubungannya itu retak dengan saudara sendiri yang satu rumah itu. Lama-lama kemudian habis kontrak rumahnya, maka harus berpindah. Ketika berpindah kan pasti apa? Beres-beres, benah-benah, yang kotor-kotor dibersihkan. Kemudian ketika dia mengangkat kasur yang akan dipindahkan, di situ ada lubang. Ternyata apa? Perhiasan itu dalam keadaan masuk separuh dan keluar separuh. Dimasukkan ke liang tikus emas yang lebih dari 10 gram tadi.
maka dia baru sadar, oh ternyata memang benar apa kata ulama, tikus itu suka mencuri emas. Makanya sifatnya ini buruk. Oleh karena itu di dalam Islam diperintahkan kita membunuh tikus. Ya. Tikus apa maksudnya? Semua jenis tikus. Jadi kalau ada orang yang hobi tikus putih, segera tinggalkan. Karena tikus itu tidak baik, diperintahkan untuk dibunuh. Bahkan para ulama juga mengatakan tikus pun juga menjadi sumber penyakit. Oleh karena itu, tikus itu adalah binatang yang haram. Kenapa haram? Karena dia adalah binatang yang diperintahkan dibunuh. Sesuatu yang diperintahkan untuk dimusnahkan berarti kalau didiamkan mudarat, dibiarkan mudarat, berbahaya, apalagi dikonsumsi. Gitu loh. Jadi kalau diperintahkan dalam Islam ini untuk dimusnahkan, berarti kalau didiamkan itu berbahaya. Nah kalau berbahaya masa sih dimakan? Oleh karena itu para ulama mengatakan tikus adalah binatang yang haram. Nah rumah kita kadang-kadang dikunjungi tikus. Nah, rela tidak rela tikus akan berusaha masuk rumah kita. Apalagi rumah kotor, ya. Itu sukanya tikus begitu. Rumah bersih saja kadang-kadang didatangi. Kalau ada celah-celah, apalagi rumah yang kotor. Nah, tikus kan selalu berjalan, kadang-kadang naik, kadang-kadang ke karpet, kadang-kadang demikian. Kalau kita katakan setiap binatang yang haram itu adalah najis, maka kita harus mencuci terus apapun yang dilewati tikus. Bahkan kadang-kadang naik ke atap rumah. Bagaimana nyuci atap rumah? Ya kan? Maka inilah membuktikan bahwasanya perkataan atau kaidah yang disebutkan sebagian para ulama, setiap yang haram itu adalah najis, maka ini tidak benar. Kalau dibalik bagaimana? Baru benar, setiap yang najis pasti haram. Ini benar. Dan itu terbukti. Coba kita cari yang najis, apa itu? Kotoran manusia, najis? Najis. Haram? Pasti haram. Tidak ada yang mengatakan halal. Apa namanya? Apalagi najis? Darah haid. Najis? Najis, pasti haram. Apalagi? Hah? Sesuatu yang keluar dari salah satu dua jalan. Kubul dan dubur, mohon maaf. Itu adalah najis, maka itu pasti adalah haram. Jadi sesuatu yang najis pasti haram. Kenapa demikian? Menyentuh saja tidak boleh, apalagi mengonsumsinya. Tidak boleh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari sini ada isyarat bahwasanya ternyata hewan-hewan itu bermacam-macam ya. Hewan ciptaan Allah di dunia ini bermacam-macam dalam hal diapakan atau apa sikap kita kepada hewan-hewan yang bermacam-macam ini. Ingat para ulama mengatakan atau membagi menjadi 3 macam hewan itu. Hewan ciptaan Allah itu terbagi menjadi 3 macam dalam hal sikap kita kepada mereka. Hewan Allah atau hewan ciptaan Allah itu terbagi menjadi 3 macam dalam hal sikap kita menghadapi mereka. Mereka siapa? Hewan-hewan ini. Yang pertama, hewan yang memang diperintahkan untuk dibunuh. Hewan yang memang diperintahkan untuk dibunuh. Contohnya apa? Ya tadi, tikus. Apa lagi? Cicak. Hah? Ular. Anjing hitam. Sebagian mengatakan anjing gila. Itu maksudnya. Jadi ada sebagian mengatakan maksudnya anjing ini bukan harus berwarna hitam, tetapi anjing yang punya tabiat-tabiat yang merusak. Ini yang harus dibunuh. Ya. Dan ada pula jenis burung-burung yang harus dibunuh. Ini yang pertama. Maka bagaimana sikap kita? Kita berusaha membunuhnya semampu mungkin dan itu dapat pahala. Jadi sebenarnya kalau kita di rumah, kita bisa mendapat pahala dari melihat cicak. Ya, dengan cicak itu kita dapat pahala. Makanya sebagian para ulama mengatakan, untuk apa Allah menciptakan binatang kalau harus dibunuh? Dijawab oleh para ulama, justru Allah ingin ngasih kamu pahala. Dengan apa? Dengan cara membunuhnya dapat pahala. Jadi dengan membunuh cicak dapat pahala.
dengan membunuh tikus dapat pahala. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, bunuhlah 2 binatang berbahaya meskipun sholat. Apa itu? Kalajengking dan ular. Jadi kalau kita sholat, ada kalajengking lewat, bunuh, dapat pahala kita ini. Tapi kan banyak gerakannya, bagaimana kalau gerakannya sampai 3 kali, 4 kali, 5 kali. Atau kita takut kalau tidak membawa senjata, maka kita ambil apa? Tongkat, boleh. Dan tidak batal sholatnya, tidak ada masalah. Yang penting jangan ngomong, ya, jangan minta tolong, aduh, jangan. Ini batal sholatnya. Ambil apa, pisau atau benda, pukulkan kalajengking atau ular, maka sholat kita tetap sah. Dan itu perintah Allah Subhanahu Wa Taala melalui lisan Rasulullah SAW. Dan inilah dengan ini terjawab ketika ada orang mengatakan, kenapa sih Allah menciptakan kalajengking kalau itu berbahaya? Jawabannya tadi, itu pahala buat orang-orang yang beriman. Dengan membunuhnya kita dapat pahala. Ini yang pertama. Jadi sikap kita adalah membunuh semampu kita binatang-binatang yang memang diperintahkan untuk dibunuh. Yang kedua, binatang-binatang yang tidak boleh dibunuh. Binatang-binatang yang tidak boleh dibunuh. Apa contohnya? Katak. Apa lagi? Hah? Anjing? Kucing? Ada larangannya. Taib. Ada lagi? Ada burung hudhud, tidak boleh dibunuh oleh Rasulullah SAW. Semut tidak boleh dibunuh. Kemudian lebah, itu binatang-binatang yang tidak boleh dibunuh. Maka sikap kita adalah tidak boleh membunuhnya. Kita patuhi. Jadi kalau ada lebah jangan dibunuh. Kalau ada semut jangan dibunuh, kecuali semut yang membahayakan, kan ada itu. Ya. Tapi orang kadang-kadang berlebihan. Kalau semut hitam semut rezeki. Kalau yang merah semut kerugian, jangan. Enggak ada istilah demikian. Ini namanya tatoyur. Berprasangka buruk kepada Allah. Jadi binatang-binatang yang dilarang dibunuh, maka kita menyikapinya tidak boleh membunuhnya. Kemudian yang ketiga, binatang-binatang yang tidak ada keterangan perintah atau larangan membunuh. Tidak ada keterangan. Seperti anjing. Ini tidak ada keterangan perintah atau larangan membunuh. Singa dan binatang-binatang buas yang lain. Maka sikap kita adalah tidak membunuhnya kecuali jika membahayakan. Ini sikap kita. Jadi kalau ada anjing, karena memang tidak ada keterangan, ya sudah biarkan. Bahkan di dalam sebuah hadis ada kisah seorang wanita yang pernah berzina menolong seekor anjing yang kehausan dikasih minum. Kemudian wanita pezina ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya. Lihat di sini bagaimana seorang wanita ini tidak membunuh anjing. Karena memang anjing tidak ada keterangan dibunuh atau dibiarkan, maka sudah biarkan saja dia punya hak hidup. Namun kalau ada binatang yang memang diperintahkan dibunuh, silakan dibunuh, dapat pahala. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, ada permasalahan, ini fenomena yang kita dengar dan kita saksikan akhir-akhir ini. Ada sekarang ini banyak pemuda-pemuda atau ada beberapa pemuda yang punya hobi memelihara singa. Ya. Dan itu banyak kita jumpai di mana? Di Timur Tengah sana. Ya, di Dubai, Emirat Arab, itu banyak pemuda-pemudanya memelihara singa. Jadi dibawa kemana-mana. Kadang-kadang lepas di jalan, itu biasa. Nah ini boleh nggak memelihara singa? Sebelum kita katakan boleh atau tidaknya, maka singa binatang haram atau halal? Haram. Kenapa? Bertaring dan buas. Taib, sudah. Tapi memelihara binatang haram boleh atau enggak? Jawabannya boleh. Karena boleh juga memelihara kucing. Cuman ada bedanya kucing dengan singa. Apa bedanya? Ini kecil itu besar gitu.
dalam hal bahaya. Bahayanya memelihara singa lebih besar daripada memelihara kucing. Maka kita katakan ketika dia membahayakan maka menjadi haram. Tapi ketika tidak membahayakan mungkin bisa dikatakan sebagai binatang yang jinak dan betul-betul menurut dan semisalnya, maka itu dibolehkan. Tapi seorang muslim tidak selayaknya menawarkan dirinya untuk mendapatkan bahaya. Karena sejinak-jinak binatang buas, kalau memang asalnya buas, itu tiba-tiba bisa kembali kepada hukum asalnya. Oleh karena itu kita katakan kembali kepada hukum memelihara singa dan semisal, kalau memang tidak membahayakan dia dan orang lain maka silakan boleh, ya. Tentu saja diberikan haknya makanan minuman yang layak. Tetapi kalau dia membahayakan dirinya dan orang lain, maka itu haram karena Rasulullah mengatakan la dharara wala dhirar. Tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan dirinya ataupun orang lain. Tidak boleh. Sama dengan orang yang memelihara kera. Boleh enggak itu? Sama hukumnya. Kalau bahaya jangan, kalau tidak bahaya silakan. Cuman kalau dia memeliharanya maka dia harus konsekuensinya memberikan haknya. Yaitu apa? Makanan yang layak. Jadi harus tahu apa makanannya. Jangan kemudian memelihara kera dikasih makan nasi. Jangan. Dia harus tahu apa makan biasanya. Supaya dia tetap bisa hidup. Kalau dia sampai mati karena kurang makan, karena diikat, maka kita yang berdosa. Sebagaimana Rasulullah menjelaskan ada wanita masuk neraka gara-gara mengurung kucing. Tidak dilepaskan dan tidak dikasih makan, mati akhirnya. Oleh karena itu para ulama mengatakan, ketika ditanya, bolehkah memelihara binatang-binatang halal? Boleh. Memelihara untuk hobi, kesenangan dan semisal, boleh enggak kira-kira? Seperti apa? Memelihara burung, memelihara perkutut, boleh enggak itu? Boleh. Tapi ingat asalkan dia dikasih haknya makan. Ada yang mengatakan, kalau begitu harus sepasang. Betul enggak itu? Memelihara burung harus sepasang gitu. Jawabannya tidak ada keterangan demikian. Bahkan di dalam hadis-hadis, ya, wanita mengurung kucing itu kucingnya satu, tidak sepasang. Ya kalau manusia, ini kucing, hewan yang lain dan semisal maka tidak ada keharusan. Kemudian ma'asyiral muslimin, rahimakumullah. Berikutnya beliau mengatakan, wali annahu yasyukku taharruzu minha fil ghalib, karena kucing-kucing itu sulit untuk dihindari. Ini kembali kepada masalah tadi. Bekas jilatan kucing itu adalah tidak ada masalah. Falau qulna binajasati su'riha wa wujubi ghusl asya lakana fi dzalika masyaqqatun wa hiya marfu'atun an hadhil ummah. Seandainya kita mengatakan bahwa bekas jilatan kucing itu adalah najis, maka berarti wajib kita harus banyak-banyak mencuci semua benda yang dijilat kucing. Akan tetapi itu akan mengakibatkan kesulitan, dan kesulitan itu dalam Islam ditiadakan. Makanya Islam ini agama yang paling mudah jika dibandingkan dengan agama-agama yang lain. Alhamdulillah. Wanita dahulu pada zaman Yahudi, ya, mereka wanita-wanita yang haid, yang datang bulan, mereka menganggap bahwa pakaian yang kena darah haid tidak bisa suci. Itu dulu wanita Yahudiyah. Sehingga kalau ada pakaian kena darah haid tidak bisa suci, maka digunting, dibuang atau dikubur, kemudian ditambal dengan kain yang baru. Wanita dahulu sebelum Islam, ketika ditinggal mati oleh suaminya, masa iddahnya 1 tahun penuh. Masa iddahnya 1 tahun penuh. Kemudian tidak boleh ganti pakaian. Bahkan yang dipakai adalah pakaian yang terjelek. Tidak boleh bersih-bersih diri. Mandi tidak boleh. 1 tahun penuh loh. Kemudian tinggal di tempat yang sangat buruk, gubuk. Itu wanita dahulu sebelum Islam. Kemudian di penghujung tahun dibawakan seekor merpati untuk mengusap daki-daki yang menempel selama setahun. Diusap-usap terus, dibersihkan dengan burung merpati atau yang semisal dari hewan ini. Kemudian setelah itu apa? Dikatakan oleh Rasulullah SAW, jarang sekali burung-burung yang dipakai untuk mengusap wanita yang selesai dari masa iddahnya itu
maka pasti dia tidak akan hidup, mati burung tersebut. Karena apa? Karena mendapati yaitu apa? Daki yang begitu banyak, kotoran dan semisalnya, akhirnya burung ini mati. Kemudian sebelum keluar dari tempat iddahnya tadi, masa iddahnya tadi, maka dia dikasih satu wadah berupa berisi kotoran onta, kemudian dilempar keluar sebagai pertanda selesai masa apa tadi? Masa iddah bagi wanita yang ditinggal mati oleh seorang suami. Kalau dalam Islam bagaimana masa iddahnya? Wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, masa iddahnya berapa? Dalam Al-Quran disebutkan, walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna arba'ata asyhurin wa asyra. Wanita yang tinggal mati oleh suaminya maka harus menunggu masa iddah 4 bulan 10 hari. Ini pun masih banyak yang enggak betah. Ya kan? Masih banyak yang enggak betah. Baru sebulan ke mall. Nah, dapat 40 hari pun binatang. Seperti itu. Padahal Allah Subhanahu wa taala ini menguji kita dengan ujian yang lebih ringan daripada kaum sebelum kita. Ujian kita yang ditimpakan oleh Allah itu tidak lepas perintah larangan. Sebagaimana para nabi dahulu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala berupa perintah dan larangan. Tapi ingat, karena nabi dan rasul dahulu itu imannya lebih besar, lebih kuat dari kita, ujian perintah larangannya pun lebih berat. Bukankah Nabi Ibrahim alaihissalam diuji dengan menyembelih anaknya? Ujian perintah. Allah tahu bahwasanya Ibrahim alaihissalam imannya kuat sehingga dia mampu dengan ujian demikian. Dia bisa melaksanakan hal ini. Andaikan ditimpakan kepada kita, kita suruh menyembelih anak. Subhanallah, mungkin kita menjadi orang yang stres. Mungkin kita murtad dan semisalnya, naudzubillah min dzalik. Jadi Allah hanya sekedar memberi ujian-ujian yang ringan dan harus kita yakini bahwasanya Allah tidak akan membebani kita di luar kemampuan. Ini kadang-kadang perempuan tidak sabar. Ketika dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala atau oleh Rasulullah, jangan musafir kecuali pakai mahram. Kesuwen katanya. Mau ke Surabaya, mau pergi ke jauh dikit, kemudian tidak ada mahramnya, pergi. Tidak mengindahkan apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Diuji kita ini, sabar enggak dengan ujian ini? Karena memang dunia ini bagi orang yang beriman itu adalah sijnul mu'min, penjaranya orang yang beriman. Wa jannatul kafir. Apa jannatul kafir? Surganya bagi orang-orang kafir. Makanya segala sesuatu boleh bagi orang kafir, tapi kalau orang beriman ada batasan-batasan, garis-garis tidak boleh dilampaui. Nanti akan ada keterangan orang Muslim itu tidak boleh minum khamr. Ini ujian sebenarnya. Kenapa demikian? Kalau orang Islam minum khamr di dunia, dia tidak akan dapat bagian minuman khamr yang lezat di akhirat. Ini ujian. Padahal khamr itu lezat, iya lezat. Cuman mudaratnya lebih besar. Allah menguji, jangan sampai minum. Kalau minum di dunia, di surga tidak akan minum. Jadi sebagian para ulama mengatakan minuman andalan di surga nanti bagi orang yang beriman itu adalah khamr. Minuman andalan atau orang bilang minuman favorit di antaranya. Kenapa demikian? Karena khamr di akhirat itu tidak memabukkan. Ya, tidak kotor, tidak bau busuk dan semisalnya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Amma su'rul kalbi. Amma su'rul kalbi fa innahu najis. Wa kadzalikal khinzir, adapun bekas jilatan anjing maka itu najis, demikian pula bekas jilatan babi. Adapun masalah babi ada perbedaan pendapat. Kita lanjutkan dulu. Amal kalb fa an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tuhuru inaya hadikum idza walagha fihil kalbu an yaghsilahu sab'a marratin ulahuna biturab. Rasulullah SAW mengatakan, sucinya bejana kalian apabila dijilat anjing, maka harus dicuci sebanyak 7 kali, pertama kalinya dengan tanah atau pasir. Hadis ini menjelaskan seperti yang dibawakan oleh penulis kitab ini, bahwa jilatan anjing itu adalah najis. Kenapa najis? Buktinya disuruh mencuci 7 kali, bahkan pertama kalinya dengan tanah. Jadi bukan sabun, tanah.
Kalau diganti sabun bagaimana? Diganti sabun bagaimana? Sabun yang paling betul-betul menjadikan sesuatu itu suci atau bersih. Memang ada perbedaan pendapat, sebagian mengatakan boleh kalau bisa menggantikan fungsi tanah. Cuman pendapat yang lebih hati-hati yang mengatakan bahwasanya tidak bisa diganti selain tanah. Kenapa demikian? Pertama, zaman dahulu ada sabun. Jangan dikira zaman Rasulullah tidak ada sabun. Ya, ada sabun, cuman sabunnya tidak seperti sekarang. Ada sabun cair, ada sabun apa begitu. Dahulu sabunnya itu sabun serbuk. Dibuat dari tanaman-tanaman atau daun-daun khusus. Dikenal dengan nama isnan. Ada. Dahulu ada sabun, tapi Nabi tidak menyebut sabun, tetap menyebut tanah. Jadi tidak bisa digantikan. Seandainya boleh diganti yang lain, maka mestinya Rasulullah mengatakan mencuci pertama kalinya dengan tanah atau selain tanah. Begitu. Tapi ternyata Rasulullah tidak mengatakan selain tanah. Bahkan ada penelitian yang mengatakan bahwasanya dalam tanah itu ada unsur yang bisa mematikan virus-virus tertentu yang tidak bisa diwakili oleh yang lain. Karena jilatan anjing itu terdapat banyak sekali virus-virus yang mematikan, baik buat anjing itu sendiri atau manusia. Makanya bisa menular lewat bejana tadi. Kita mencuci karena kurang bersih, maka masih ada di bejana kita, lalu kita pakai makan, lalu masuk ke dalam perut kita. Kita mendapati bahaya. Ini yang terjadi pada jilatan anjing. Oleh karena itu Rasulullah memerintahkan kita untuk mencuci bejana bekas jilatan anjing sebanyak 7 kali, pertama kalinya dengan tanah. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Para ulama mengategorikan najis jilatan anjing ini dengan istilah najasatun mughalladhah. Najis berat. Apa alasan mereka? Karena tidak ada najis yang diperintahkan mencuci sampai 7 kali. Kecuali jilatan anjing. Jadi kalah, kotoran manusia kalah, air kencingnya manusia kalah, darah haid kalah, darah istihadhah pun juga masih kalah. Karena darah haid Rasulullah hanya memerintahkan supaya dicuci, dikucek, dibasuh air, selesai. Sudah suci. Sampai ada sahabat Nabi, ya Rasulullah kalau tidak hilang warnanya, sudah terlanjur kering. Maka Rasulullah mengatakan, wala yadurruhu atharuhu, wala yadurruka atharuhu. Tidak berbahaya meskipun masih ada bekas warnanya. Selama sudah dicuci dengan benar, maka sudah suci pakaian kalau terkena darah haid. Nah, untuk jilatan anjing ini maka tidak cukup dicuci sekali, tetapi 7 kali, pertama kalinya dengan tanah. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada zaman dahulu, para sahabat Nabi itu ada yang menjadi pemburu. Ada pekerjaannya berburu. Alatnya apa? Kadang-kadang pakai panah, kadang-kadang pakai tombak, kadang-kadang pakai anjing. Pakai anjing. Tetapi anjingnya terlatih. Kalau diberangkatkan berangkat, kalau dihentikan berhenti. Kalau dia menerkam binatang buruan, dia tidak akan memakannya meskipun sedikit. Maka inilah anjing yang terlatih, boleh dipakai untuk alat berburu. Sekarang masalahnya, kalau anjing terlatih itu kan menggigit ya, kan mesti ada bekas air liurnya atau jilatannya anjing. Apakah binatang buruan ini juga harus dicuci 7 kali? Yang pertama dengan tanah, misalnya apa binatangnya? Rusa. Jadi ada orang punya anjing sebagai alat berburu. Anjingnya ini sudah terlatih. Maka diberangkatkan, ayo berangkat, cari. Berangkat, dapat seekor rusa, kemudian dibawa kepada pemiliknya, terluka lehernya, mati. Rusa ini mati. Halal atau haram? Halal atau haram? Hah? Kok tidak ada yang jawab? Sekali lagi, seorang memburu rusa, memakai alatnya adalah
seekor anjing yang terlatih, lalu menerkam seekor rusa sampai mati dibawa kepada tuannya, maka buruan atau binatang buruan rusa ini halal atau haram? Hah? Apa? Halal. Kalau dengan syaratnya terpenuhi. Anjingnya terlatih, kemudian ketika melepaskan mencari itu mengucap bismillah. Syarat yang ketiga, hewan yang diburu itu tidak dimakan meskipun sedikit. Ini baru bukti bahwasanya anjing itu terlatih. Berarti dia itu menerkam untuk kita, ya, untuk pemiliknya. Tapi kalau dia terkam dimakan separuh, berarti dia menerkam untuk dirinya sendiri. Tidak berguna bismillah kita. Ini dalam Islam diatur. Jadi buruan itu, binatang buruan itu, meskipun kita tidak sempat melihatnya, tapi diterkam oleh binatang kita, alat kita yang berburu tadi, ketika kita melepaskan alat berburu kita dengan bismillah, itu sudah dikategorikan halal. Dan itu pekerjaan sebagian sahabat Nabi dahulu. Ada demikian. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekarang masalahnya, anjing kan menerkam rusa. Rusa ini dibawa dalam keadaan mati. Nah, bekas gigitannya anjing ini apakah harus dicuci? Apakah harus dicuci? Hah? Ada perbedaan pendapat. Sebagian mengatakan harus dicuci. Berarti 7 kali, pertama kalinya dengan tanah. Tetapi pendapat yang kuat dalam masalah ini, tidak ada keharusan untuk mencuci. Kenapa demikian? Anjing menggigit dengan menjilat itu lain. Jadi kalau anjing minum, di bejana itu menjulurkan lidahnya. Dia otomatis akan mengeluarkan liurnya. Tapi kalau dia menggigit, dia belum tentu menjulurkan lidahnya, bahkan belum tentu mengeluarkan liurnya. Makanya untuk gigitan anjing tidak harus dicuci 7 kali, apalagi dengan tanah. Bahkan para ulama mengatakan ini pun khusus di jilatan bejana. Andaikan anjing menjilati dinding, maka tidak ada keharusan untuk mencucinya. Karena di dalam hadis itu menjilat bejana. Andaikan anjing menggigit kaki orang, masa kaki orang dicuci 7 kali dengan tanah juga? Maka ini adalah keterangan yang menunjukkan bahwa yang dikhususkan untuk dicuci 7 kali pertamanya dengan tanah itu adalah ketika anjing minum atau menjilat dari bejana kita. Maka bejana itulah yang harus dicuci 7 kali pertama kalinya, yaitu dengan tanah. Adapun hasil buruan maka tidak harus. Bahkan ada sebagian para ulama mengatakan kalau daging dicuci dengan tanah akhirnya enggak kemakan. Tanah itu akan lengket, tidak bisa bersihkan. Maka ini keringanan dalam Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Boleh enggak memelihara anjing? Hah? Boleh? Jawabannya tidak boleh. Kecuali anjing buruan, anjing untuk berburu. Yang kedua anjing untuk menjaga tanaman, yang ketiga anjing untuk menjaga ternak. Ini diberikan keistimewaan oleh Rasulullah, boleh. Selain 3 ini atau yang semisal, maka ada ancamannya. Rasulullah mengatakan maniktana kalban illa kalba masyiatin au harthin au saidin untuk min ajrihi kulla yaumin qiratani. Kata Nabi SAW, barang siapa memelihara anjing, kecuali kalau anjing berburu, anjing jaga tanaman, anjing jaga ternak, kecuali ini ya, maka kata Rasulullah setiap harinya pahalanya dikurangi oleh Allah 1 qirat. 1 qirat itu adalah 1 gunung Uhud. Ya, sia-sia amalan kita kalau kita memelihara anjing untuk hobi-hobian, untuk senang-senangan, tidak boleh. Itu kebiasaan orang kafir yang tidak boleh ditiru oleh orang Islam. Jadi kalau orang kafir ditiru semuanya maka rusak. Karena kadang-kadang orang-orang kafir berlebih-lebihan dalam menyayangi binatang. Memang kita ini orang Islam sayang binatang. Tapi ada binatang-binatang yang tidak boleh dipelihara. Seperti anjing-anjing tadi. Ada orang Islam niru-niru orang-orang barat. Memelihara anjing. Setiap pagi baru bangun dibangunin. Kemudian dimandikan, dia belum mandi. Kemudian makanannya Masya Allah, makanan kalengan yang mahal-mahal itu. Sekilonya sampai belasan ribu, padahal dia makannya apa? Makannya makanan yang
tidak sampai seharga itu. Jadi lebih menghormati anjing daripada dirinya sendiri. Ada sampunya khusus, sampo anjing lebih mahal dari sampo dia. Kemudian ada lagi sisirnya, ada lagi demikian dan demikian terus. Maka ini tidak lain adalah kebiasaan orang-orang barat yang tidak perlu ditiru oleh manusia. Bahkan selain dia merugi dalam hal perawatannya, dia pun merugi dalam hal akhirat. Pahalanya dikurangi terus-menerus oleh Allah setiap harinya 1 gunung Uhud. Jadi kita ini beramal setiap hari ini, kita disimpan oleh Allah pahala kita. Bertumbuk-tumbuk pahala kita meskipun kita tidak kelihatan, tidak melihat. Tapi itu ada. Nah kalau kita melakukan hal ini, termasuk memelihara anjing ini, dikurangi setiap hari 1 gunung Uhud. 1 gunung Uhud terus dikurangi. Gambarannya adalah Rasulullah mengatakan, setiap orang yang mengantar jenazah sampai disolati maka dia mendapatkan pahala 1 qirot. Nah ini. Kalau sampai dikuburkan selesai maka dia mendapatkan pahala 2 qirot. Nah sekarang ngantar jenazah tidak, nguburkan jenazah tidak, tapi memelihara anjing bisa minus pahalanya nanti. Habis, dikurangi terus. Pahala-pahala yang lain habis. Tidak ada amalan yang baik. Maka bisa jadi dia tidak mendapatkan apa-apa dari pahala kebaikan, bahkan kurang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mungkin ada yang bertanya barangkali, sudah 1 jam persis. Ada yang bertanya? Ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain boleh pakai tulisan ya. Ada pertanyaan bagus, selama ini beliau mengetahui bahwasanya bangkainya ikan itu adalah halal, gitu ya. Apakah ada dasarnya, dan dasar ini apakah dikatakan bisa lebih tinggi dari Al-Quran sehingga bisa mengalahkan Al-Quran? Jawabannya adalah bangkai ikan memang halal. Kita beli ikan di pasar kan sudah mati biasanya, bahkan sudah freezeran kalau di supermarket kan gitu. Tapi tidak ada yang mengatakan ini haram, karena memang dalam Islam bangkainya ikan itu halal. Semua ikan, bahkan para ulama mengatakan tidak hanya ikan, semua binatang yang hidup di air, ikan atau bukan ikan, maka itu adalah halal. Ya, binatang yang hidup di air, laut atau sungai atau apapun, ikan atau bukan ikan. Ada selain ikan yang hidup di air apa contohnya? Banyak, cumi, apa lagi? Ubur-ubur, sampai anjing laut pun halal, betul? Anjing laut halal, kalau mau silakan. Sampai dikatakan oleh sebagian para ulama, andaikan di laut itu ada manusia laut, itu adalah halal, andaikan ada. Ya. Sekarang masalahnya, adakah dasar hukumnya? Ya, kemarin kita sebutkan, Rasulullah mengatakan uhillat lana damani wa maitatani. Dihalalkan buat kita 2 darah dan 2 bangkai. Adapun 2 bangkai itu adalah bangkai belalang dan bangkainya ikan. Ya, ini jelas hadisnya sahih. Kemudian apakah ini berarti lebih tinggi daripada Al-Qur'an? Jawabannya tidak. Ya, sama-sama ini adalah wahyu. Dan itu saling melengkapi. Dan ini tidak dikatakan kontradiksi. Jadi kalau ada yang mengatakan ini kontradiksi sehingga harus salah satu dibuang, coba tanyakan itu perkataan siapa kontradiksi. Kalau dia menukil ulama, ulamanya siapa?
Imam siapa? Setahu kami tidak ada para ulama yang mengatakan itu kontradiksi. Kalau dia mengatakan kontradiksi, berarti dia menyatakan dirinya lebih pintar daripada para imam dan para ulama. Karena para imam dan para ulama mengatakan hadis ini adalah menjelaskan sesuatu yang global dalam Al-Quran. Ketika Al-Quran mengatakan innama harrama alaikumul maitata, Allah hanya mengharamkan bangkai. Berarti semua bangkai. Ya, ini umum. Tapi dikhususkan dalam hadis. Karena hadis itu pun juga wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat Allah mengatakan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah tidak akan berbicara dengan hawa nafsu, yang dia katakan adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena hadis ini sahih maka itu menjelaskan yang global dalam Al-Qur'an. Ingat, Imam Ibnu Abdul Bar mengatakan bahwasanya mustahil kita bisa memahami Al-Qur'an dengan benar kalau kita tidak mau memahami sunnah Rasul. Ini mustahil, pasti banyak kelirunya. Dan banyak aliran-aliran yang menyimpang itu gara-gara apa? Gara-gara menafsirkan Al-Quran tanpa melihat hadits. Ya, banyak seperti itu. Ada orang yang selalu membunuh orang kafir. Pokoknya ada orang kafir dibom. Memahami ayat tapi tanpa hadits. Karena memang ada ayat qatilul ladzina la yu'minuna billah. Perangilah orang-orang yang tidak beriman. Iya, tapi dalam hadis ada perincian. Ada orang-orang kafir yang harus diperangi, ada orang-orang kafir yang tidak boleh diperangi. Seperti orang-orang kafir al-mu'ahad, al-musta'min, ahlu dhimmah. Ada demikian dalam hadis. Jadi menjelaskan yang global dalam ayat Al-Quran. Ya. Kemudian dalam hal ayat tadi, bangkai itu haram, maka dijelaskan ada bangkai-bangkai yang dihalalkan seperti ikan, kemudian belalang, kemudian darah pun juga ada yang dihalalkan seperti hati itu termasuk darah tapi yang menggumpal atau yang padat, satunya lagi limpa seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Jadi kita katakan tidak ada yang lebih tinggi daripada Al-Quran, sebuah dalil itu, tetapi hadis sahih maka kedudukannya sama dengan ayat-ayat Al-Quran. Rasulullah pernah mengingatkan kepada kita semua, dan dia tidak ingin menjumpai generasi seperti ini. Beliau mengatakan, saya tidak ingin menjumpai suatu generasi yang mana mereka bersantai di atas tempat atau di atas kursi panjangnya, arikah. Ketika datang perintahku, yaitu dalam hadis, atau larangan dari aku, yaitu dari hadis, lalu dia mengatakan, saya tidak tahu, pokoknya yang saya terima adalah Al-Quran. Hadis nanti dulu. Ya. Yang saya dapati, yang saya kerjakan Al-Quran dulu. Hadisnya nanti dulu. Maka Rasulullah mengatakan, ala innama utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ah. Aku ini diberi wahyu Al-Quran dan diberi wahyu sunnah semisal Al-Quran. Penjelasannya dalam sunnah Rasulullah SAW. Intinya tidak kontradiksi dan semuanya adalah sahih, saling melengkapi. Wallahu a'lam. Ya, yang lain? Ada? Ya. Waalaikumsalam. Oh iya, bagus. Ada pertanyaan, kita kan sering membunuh nyamuk. Apakah ini termasuk dibolehkan atau tidak? Ada orang yang betah digigit nyamuk, tidak mau membunuh nyamuk karena kasihan, atau ya biarlah digigit nyamuk sedekah gitu, sedekah darah, tidak ada. Taib, dalam hal ini para ulama mengatakan binatang-binatang yang membahayakan atau yang menyakiti manusia atau mengganggu manusia, maka manusia lebih berhak hidup daripada yang lain. Ya, maka boleh dimusnahkan. Jadi kalau binatang itu mengganggu meskipun tidak ada perintah untuk membunuh, tapi kan kita katakan tadi kalau membahayakan, kalau mengganggu, maka manusia berhak untuk membunuhnya. Kenapa demikian? Karena Allah menciptakan segala sesuatu di dunia ini untuk manusia, bukan untuk nyamuk. Ya, Allah mengatakan huwaladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang menciptakan apa saja di muka bumi ini untuk kalian manusia. Jadi kalau bertentangan manusia dengan hewan, hewan pengen hidup, manusia pengen hidup, tapi saling mengganggu, maka hewan dikalahkan. Karena manusia ini khalifatun fil ard. Ya, yang menghuni di bumi ini manusia yang berhak. Jadi tidak perlu kita mengatakan tidak usah membunuh nyamuk. Kenapa demikian? Dia punya hak hidup.
Nah, kasihan, tidak usah dibunuh. Lalat pun juga demikian, tidak perlu demikian. Kita katakan kalau mengganggu kita maka kita boleh membunuhnya. Cuman membunuhnya kalau bisa dengan sesuatu yang tidak menyiksa. Ya, di antara yang menyiksa itu adalah membunuh dengan api. Rasulullah SAW pernah menegur orang yang membakar binatang yang membahayakan dengan api. Lalu Rasulullah mengatakan, la yu'adzibu bin nari illa rabbun nar. Tidak boleh menghukum dengan api kecuali pemilik api, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau membunuh binatang membahayakan, usahakan dengan sesuatu yang tidak menyiksa, dengan sesegera mungkin. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Iya, silakan yang lain. Ada pertanyaan? Bagaimana hukumnya jika mempekerjakan kera atau monyet, dan bagaimana hukumnya jika kita memberi uang kepada topeng monyet? Ya, kalau sekedar mempekerjakan kera atau monyet, tidak ada hal-hal yang negatif, tidak ada hal-hal yang sifatnya terlarang, tidak diiringi dengan musik-musik, joget-joget dan semisal, selama haknya binatang itu diberikan layak, tidak disiksa, tidak dipaksa dan semisalnya, maka tidak ada hal yang melarangnya. Tidak ada keterangan yang melarangnya. Cuman kalau ada disertai dengan hal-hal yang terlarang, maka menjadi terlarang. Jadi segala sesuatu yang asalnya boleh, kalau diiringi dengan sesuatu yang haram menjadi haram. Seperti misalnya para ulama membahas tentang arisan. Arisan boleh-boleh saja. Tapi kalau ada nomor nolnya, ini riba. Pernah dengar nomor nol? Kalau arisan kadang-kadang ada nomor nolnya. Sehingga apa? Sehingga kalau 100 orang ya, yang membayar dikumpulkan 100 ribuan. Kali 100 orang berapa? 100 ribu kali 100 orang berapa? Hah? 100 juta? 10 juta ya? 10 juta. Tapi diawali dengan nomor 0. Berarti kita sebenarnya punya berapa itu? 10 juta 100 ribu kan gitu. Tapi kita mendapatkannya 10 juta saja. Nomor nolnya terbuang untuk panitia dan semisalnya. Maka ini termasuk riba. Kenapa demikian? Karena kita membayar untuk 101 orang, ternyata kita nerima hanya untuk 100 orang. Ini adalah dalam kategori masuk kullu qardin jarra fihi manfa'ah. Setiap hutang, orang kan arisan itu kan ibaratkan hutang ya. Terutama yang dapat awal-awal. Berarti dia berhutang dari banyak orang. Kemudian ada manfaatnya, ada salah satu yang mendapat manfaat, yaitu keuntungan dari pinjaman ini, maka ini adalah termasuk kategori riba. Nah, arisan hukum asalnya boleh-boleh saja, 100 orang ya dapatnya 100. Kalau mau ngasih ya silakan, sukarela. Ya. Karena akadnya di sini bukan akad jual beli, bukan keuntungan. Tapi ini adalah akad ta'awun, saling membantu. Kan begitu arisan itu. Maka tidak boleh ada ribanya. Karena itu adalah haram. Jadi ketika dia arisan mestinya hitungannya dapatnya sekian ya sekian. Kalau untuk masalah memberi kepada panitia dan semisalnya ini tanpa ada kesepakatan. Kalau ada kesepakatan jadi riba. Tidak boleh. Jadi berapapun dia kasih silahkan, tidak ada masalah. Sebagai rasa syukur terima kasih boleh. Tapi tanpa menyebut nominal sebelumnya. Berarti itu syarat. Kemudian kadang-kadang sudah tidak ada riba. Tapi apa? Kadang-kadang ketika arisan itu jadi ajang untuk menggunjing, nah, menjadi haram. Atau ajang pamer, atau yang semisalnya, maka ini semuanya menjadi haram. Jadi intinya sesuatu yang halal itu bisa berubah menjadi haram ketika ada hal-hal yang terlarang di dalamnya. Wallahu alam. Ya, silakan. Ya. Terus? Dapatnya sama. Dapatnya sama semua. Dapatnya berapa kilo? Mesti dapat 1 kintal. Padahal harganya berubah-berubah. Berarti ada yang dikerugikan. Iya, maka tidak boleh. Tidak boleh. Jadi usahakan pas
Harganya pas, makanya kalau bisa kalau memang harus arisan maka uang saja, terserah mau beli apa terserah. Ya, kalau barang itu kadang-kadang harganya tidak pasti, sehingga di sana ada masalah gharar, ketidakpastian. Dan ini menjadi masalah dalam setiap perdagangan. Rasulullah SAW melarang jual beli gharar, jual beli yang ada gharar yang tidak pastinya. Ya, spekulasi, ada kemungkinan rugi, ada kemungkinan untung, maka ini tidak boleh dalam jual beli. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya, silakan. Kenapa? Kenapa dengan kopi luwak? Dimakan luwak kemudian dikeluarkan. Itu yang diproses. Ya. Haram atau tidak? Sekarang gini. Kita punya kaidah bahwasanya barang-barang haram itu adalah barang-barang yang memang ada keterangan itu adalah haram. Jadi tidak bisa kita mengatakan ini haram lalu diam tidak punya dasar. Ini makruh kemudian tidak tahu dasar hukumnya apa, tidak boleh. Karena Allah mengatakan wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan berbicara suatu ilmu agama tanpa ilmu. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan pikiran manusia itu dipertanggungjawabkan semuanya di hadapan Allah. Jadi kalau kita mendengar, antum siapa saja ya, ini pelajaran penting berharga buat kita. Siapa saja mengatakan ini haram, ini halal, kalau dia tidak menyebut dalil, tanyakan. Tanyakan, siapa saja, tidak peduli siapapun, ustadz bukan ustadz terserah. Karena itu kewajiban kita adalah mengikuti dalil, bukan mengikuti omongan orang. Dan disitulah letaknya ilmu, ya. Itulah bedanya mengaji di sana sini. Ya. Mengaji yang benar itu adalah ketika kita mengaji tidak hanya kemudian menerima tanpa mencari tahu apa dasar hukumnya. Kalau seperti itu ya kayak orang jahiliyah. Mereka hanya ngikut saja. Orang Islam tidak, ngikuti Al-Quran dan Sunnah Rasul. Ya, jadi siapapun mengatakan ini haram, ini halal, usahakan kita tahu dasar hukumnya. Kalau seandainya kelewatan tidak disampaikan di majelis, nanti setelah turun ditanyakan, tadi kira-kira apa dasarnya ya? Begitu. Supaya kita ini betul-betul tenang. Karena kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Madza ajabtumul mursalin?" Nanti pada hari kiamat kita ditanya, "Madza ajabtumul mursalin?" Ya. Apa yang kau lakukan dari seruannya para rasul? Jadi yang ditanya begitu, bukan seruannya ustadz, bukan. Tapi apa dari seruan para rasul itu apa yang kau lakukan? Jadi seruan yang mana? Kalau kau beramal demikian, apa dasar hukumnya? Apa yang dikatakan Rasul? Kok kau lakukan demikian? Itu yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tentang apa tadi? Kopi luwak, kita katakan kalau memang benar-benar terjadi itu, jadi kopi itu dimakan oleh binatang luwak kemudian dikeluarkan, maka itu yang diproses, maka tidak ada dasar hukum yang mengatakan haram. Dan hukum asal segala sesuatu adalah halal. Bahkan kopi itu ketika dimakan luwak itu biasanya tidak pecah ya. Tidak pecah kan? Baru kemudian dipecahkan, diproses dan semisalnya. Sehingga tidak berubah. Memang asalnya adalah benda halal. Dan biasanya luwak itu memang mencari yang bagus kualitasnya. Yang dimakan, yang ditelan itu yang bagus. Sehingga keluarnya pun juga seperti itu. Jadi sudah terpilih. Dipilih oleh luwak tersebut. Sehingga kita katakan bahwa kopi yang habis dimakan luwak kemudian dikeluarkan, maka ini tidak ada dasar hukum yang mengharamkan. Tetap itu dikatakan sebagai kopi yang halal. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Ada yang lain? Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang telah kita sampaikan, dan mudah-mudahan kita bisa terus istiqomah melanjutkan kajian-kajian kita berkaitan dengan hukum-hukum agama yang kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya kita tidak salah dalam berbuat dan beramal atau dalam beribadah, sehingga apapun yang kita lakukan dari aktivitas di dunia atau ibadah kita itu menjadi berkah dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.